Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Soal Sepatu Ngerden, gudangnya ilmu soal sepatu. Jadi teman-teman, hari ini kita akan menjahit sendal dan ini saya proses membuat jalan benang. Jadi teman-teman, untuk sandal yang saya dapat ini saya dapat dari langganan saya, langganan customer saya. Tentunya sebelum kita menjahit sendal kita harus membuat jalan benang. Jadi teman-teman, untuk susruk yang teman-teman lihat adalah susruk buatan saya sendiri, dan bagi teman-teman yang masih belum tahu bagaimana cara membuat susruk bisa memesannya secara online. Jadi teman-teman, untuk susruk ini fungsinya sangat penting teman-teman, karena memang setiap kita mau menjahit sendal ataupun sepatu kita harus membuat jalan benang. Jadi kita buat teman-teman jalan benang mengelilingi sendal. Yang teman-teman lihat sekarang adalah proses dari membuat jalan benang. Kita kerjakan pelan-pelan aja teman-teman. Dan sebelum kita membuat jalan benang, kita pastikan jarak antara upper dan outsole sesuai standar yang kita miliki. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri hasil dari jalan benangnya sangat rapi. Kita kerjakan pelan-pelan aja teman-teman, yang penting hasilnya rapi dan sesuai dengan standar yang kita punya. Nah, jadi teman-teman, dalam proses membuat jalan benang ini kita harus hati-hati teman-teman, karena susuk dari jalan benang sangatlah tajam. Jika kita tidak berhati-hati, tidak menutup kemungkinan nantinya tangan kita akan terkena susruk dan akan membuat tangan kita terluka. Jadi kita kerjakan aja pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru teman-teman, karena nantinya sesuatu hal yang dikatakan terburu-buru akan kurang bagus hasilnya. Jadi teman-teman, ini saya akan mencari jarum sol yang sesuai. Tentunya kita harus memilih benangnya juga teman-teman, sesuai dengan warna outsole. Yang ini adalah warna outsole coklat. Jadi teman-teman, ini saya memberikan binder clip karena barusan ini saya memberikan lem agar lemnya tambah kuat, makanya saya press menggunakan binder clip. Dan untuk benang bagian atas menggunakan benang warna coklat ukuran D9 teman-teman, dan untuk bagian bawah kita menggunakan benang warna hitam ukuran D9 pula, sehingga nantinya hasilnya akan jauh lebih rapi jika menggunakan benang yang warnanya sesuai. Ini kita sambungkan dulu teman-teman antara bagian benang yang coklat dan warna hitam, biar nanti ada kesesuaian. Jangan lupa kita potong benang yang berlebih agar kelihatannya jahitan jauh lebih rapi. Selanjutnya teman-teman, sebelum kita memproses untuk menjahit sendal ataupun sepatu, jahitan pertama atau spasi pertama tentunya sangat penting sebagai patokan ataupun standar untuk spasi yang akan kita lakukan. Jadi teman-teman, di sendal ini untuk jaraknya atau spasinya tidak perlu rapat-rapat teman-teman, karena memang untuk bagian uppernya agak sedikit tua sehingga ada beberapa bagian yang rapuh. Tentunya teman-teman, jika kita memilih jahitan yang sedang tidak akan membuat sendal tidak rapi, tergantung dari jahitan yang kita lakukan. Nah, jadi ini jahitan pertama. Sebentar lagi kita akan menjahit ke jahitan yang kedua. Jadi teman-teman, dalam proses mengsol sepatu kita tidak perlu terburu-buru teman-teman, yang penting jahitannya rapi. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, jahitannya rapi dan spasinya sangat sesuai. Nah,
Dalam proses menjahit sendal ataupun sepatu teman-teman, yang paling susah ketika kita menjahit bagian strapnya ini teman-teman, karena kita membutuhkan tenaga lebih, karena memang ada 3 lapisan yang harus kita jahit, yaitu pertama bagian outsole, bagian strapnya, dan bagian uppernya. Tentunya untuk menjahit sendal ini adalah salah satu bagian yang paling susah, sehingga kita harus mengerjakannya dengan hati-hati. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri jahitannya sangat rapi dan tidak membuat tampilan dari sendal ini semakin lebih buruk, malah semakin bagus, karena tentunya ada motif-motif tertentu yang bisa teman-teman lihat sendiri di rumah ataupun dalam video ini. Kita kerjakan aja teman-teman dengan santai, tidak perlu terburu-buru. Di sini teman-teman saya menggunakan jarum yang pendek teman-teman, karena memang sesuai dengan sendalnya yang tidak membutuhkan jarum yang terlalu panjang, sehingga menurut saya jarum yang pendek pun terasa jauh lebih nyaman daripada kita menggunakan jarum yang sangat panjang. Jadi teman-teman, kita juga harus memperhatikan kerapian ataupun spasi dari sendalnya. Meskipun itu di bagian strap teman-teman, bagian yang tidak terlihat, tidak ada salahnya juga jika jahitannya ataupun spasinya juga sama. Kita buat cantolan, kita tarik teman-teman sehingga tampilannya jauh lebih rapi. Nah, memasuki bagian strap teman-teman, maksud saya bagian yang ada klipnya, kita menjahitnya juga harus berhati-hati karena lemnya masih setengah kering, sehingga tidak perlu terburu-buru juga dalam proses menjahitnya. Untuk proses ini teman-teman, saya kira teman-teman sudah paham, maka nanti videonya akan saya percepat sehingga nanti teman-teman bisa melihat secara rinci dan bisa menyimak dengan sesama keseluruhan video yang akan saya tampilkan. Jadi teman-teman, untuk sekarang kita sudah memasuki bagian belakang dari sendal teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa melihat bahwasannya jika jahitan kita tidak pendek atau spasinya sedang, jahitan juga bisa terlihat rapi tergantung dari pengerjaan kita. Jadi teman-teman, untuk proses sepatu ataupun sendal, jahitan pendek, sedang ataupun panjang tergantung dari keadaan sepatu yang kita punya. Jadi kita tidak melulu sebagai tukang sepatu menunjukkan atau menonjolkan bahwa jahitan pendek itu rapi. Memang rapi teman-teman, tapi kita harus melihat dari kondisi sepatunya ataupun sendal yang kita sedang reparasi.
karena memang ada beberapa sandal ataupun sepatu yang tidak bisa dijahit pendek-pendek teman-teman, malah jika dijahit pendek benang akan mudah rusak dan sendal juga akan mudah untuk robek. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman, seperti yang bisa teman-teman lihat. Nah ini teman-teman, untuk benang warna coklat saya ternyata mau habis. Jadi ini sebentar lagi kita akan menyambungnya dengan teknik menyambung benang dalam sol sepatu. Insya Allah nanti saya akan memvideokan bagaimana cara menyambung benang sol sepatu, baik dari bagian upper ataupun di bagian outsole. Jadi teman-teman tinggal nunggu aja video yang akan saya upload. Tentunya teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video saya sehingga teman-teman tidak ketinggalan dari video yang saya upload. Jadi teman-teman, ini saya masih proses mengunci dari sambungannya sebelum menyambung benang coklat yang nantinya akan kita lanjutkan untuk menjahit sendal ataupun sepatu yang kita punya. Ini masih proses penguncian teman-teman, jadi pengunciannya 2 kali agar memastikan bahwa kekuatan dari kuncian kita akan sangat kuat untuk memperkuat sambungan benang nantinya. Saya cari benangnya dulu teman-teman. Ini sudah ketemu, kita sambungkan. Mungkin di video teman-teman kurang paham bagaimana cara menyambungnya, tapi insya Allah nanti akan saya buatkan video khusus bagaimana cara menyambung dari benang sol sepatu ini. Ini kita tarik, langsung kita lanjutkan teman-teman. Untuk benang yang sebelumnya, benang sambungannya tidak perlu kita potong terlebih dahulu teman-teman, jadi nanti kita rapikan di terakhir aja. Ini sendalnya mudah untuk dijahit teman-teman ataupun direparasi, karena memang ini terbuat dari bahan karet dan bagian uppernya dari kulit sintetis. Jadi teman-teman yang masih pemula cocok untuk menjahit sendal ini sebagai kelinci percobaan sebelum teman-teman benar-benar ingin menjahit sendal ataupun sepatu yang lebih susah. Kita jahit lagi teman-teman. Nah ini satu jahitan sebelum jahitan yang terakhir, jadi kita kunci lagi teman-teman. Kunciannya ada 2 sehingga sendal ini akan semakin kuat. Tentunya kuncian juga sangat penting teman-teman dalam proses sol sepatu. Kita kunci lagi teman-teman sehingga ada 2 kuncian. Untuk cara menguncinya juga sangat mudah teman-teman, nanti akan saya buatkan video sendiri bagaimana cara mengunci, bagaimana cara menyambung dari benang sol sepatu, baik dari bagian luar ataupun bagian outsole maupun dari bagian dalam atau di bagian upper, sehingga teman-teman nantinya tidak mengalami kesulitan. Nah teman-teman, di sini ada strap bagian tengah, jangan lupa kita jahit juga teman-teman, sehingga nanti strap yang tengah tidak akan lepas. Meskipun bagian sampingnya kuat, tapi bagian tengah juga harus dijahit. Nah ini saya membuat jalan benang teman-teman menggunakan cutter biar benang masuk ke dalam, sehingga nantinya benang tidak akan mudah rantas ketika digunakan untuk berjalan ataupun posisi benang di bawah sendal ataupun sepatu. Di sini saya menggunakan sisa benang yang tadi teman-teman. Jangan buru-buru dibuang, kita bisa menggunakan benangnya untuk menjahit upper ataupun strapnya yang khususnya di bagian atas. Nah jadi caranya seperti teman-teman, tekniknya sama seperti menjahit sendal seperti biasanya.
Jadi simpel banget ya teman-teman bagaimana cara menjahit sendal ataupun sepatu. Nah ini teman-teman langsung kita kunci sehingga nantinya akan membuat sendal ini sangat-sangat kuat. Setelah kita rapikan teman-teman ataupun kita potong, jangan lupa untuk memasukkan benangnya ke dalam sela-sela upper dan outsole. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe.